Bunda Dewi, dan juga ada Bunda Eni dari Jawa Tengah, Masya Allah sudah hadir ya. Bukan yang dari Jawa Barat saja, sampai dari Bangkok pun juga sudah hadir di sini, alhamdulillah. Masya Allah. Oh iya, ada Bapak Rendra ya di sini ya, dari Sidoarjo. Ada Bunda Nova dari Solo. Masya Allah, sudah banyak ya yang hadir, alhamdulillah. Iya, yang dari Bangkok ya, Masya Allah, nyasar ke IP Jabar. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga bisa jadi kebaikan ya, khususnya kita akan amalkan langsung, kita terapkan ke anak-anak kita. Nah, insya Allah, karena memang waktu kita terbatas ya, jadi insya Allah kita akan bersama dengan pembicara kita. Nah, insya Allah kita akan pada sore hari ini, dan saya akan sedikit bacakan dulu ya susunan acaranya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri. Selanjutnya kita akan bincang-bincang santai ya, talk show. Tapi sebelumnya kita akan ada foto bersama dulu. Nanti setelah talk show kita akan langsung tanya jawab ya bersama dengan pemateri, dan nanti terakhir akan ada penutupan. Kita sudah saling sapa ya. Nah, sekarang kita buka dulu acara kita pada sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita di sini talk show ya, harapannya nanti kalau misalkan Bunda dan Ayah di sini ingin akhirnya memberikan tanggapan, komentar, juga mungkin untuk menyiapkan pertanyaan ya, itu bisa nanti ditulis dulu. Nah, nanti untuk bisa menuliskan di kolom chatnya, saya akan berikan waktu khusus untuk Bunda dan Ayah bisa langsung bertanya kepada pemateri kita hari ini. Nah, langsung saja ya, saya ingin memperkenalkan pemateri kita hari ini yang akan membahas tentang tema kita, yaitu tuntas motorik anak, investasi sepanjang hayat. Ya, kita kenalan dulu ya sama pembicara kita pada sore hari ini. Nah, beliau adalah Bunda Ing Endang Darwati. Beliau biasa disapa dengan Bu Endang. Beliau adalah ibu rumah tangga, dosen pengajar, juga pemerhati generasi. Jadi beliau intelektual ya, karena sampai saat ini beliau masih mengajar di Politeknik Bandung, ya Polban. Nah, dan juga begitu sangat aktif dalam dunia pendidikan dan juga pemerhati generasi. Ini bisa Bunda Ayah lihat sendiri ya langsung di screen-nya. Banyak sekali ya pengalamannya, juga kesibukannya saat ini begitu sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan di tengah kesibukan kita sebagai seorang ibu khususnya, alhamdulillah kita bisa masih menyempatkan untuk belajar bersama. Ini juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah tentu saja. Nah, sedikit itu ya perkenalan dari pemateri kita hari ini. Nah, alhamdulillah karena sudah hadir ya Teh Endang, Bunda Endang, Ibu Endang. Ya, saya panggilnya Ibu saja ya, Bu Endang. Nah, sebelumnya saya ingin kita berfoto terlebih dahulu ya, untuk bisa semakin memanaskan ya sebelum nanti kita masuk ke talk show kita pada sore hari ini. Ya, Bunda Nui mungkin bisa dipandu untuk fotonya. Silakan buka videonya, Ibu. Ya, kita foto sebentar ya untuk sebagai dokumentasi. Sebentar. Sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Nui telah membantu ya memandu untuk kita sesi foto bersama. Nah, tidak lama lagi insya Allah kita akan bersama-sama ya
bersama dengan Bunda Endang. Bu Endang, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Sebelumnya ingin menyapa, terbiasa memanggil Teh Endang ya sebenarnya. Alhamdulillah, karena sekarang kita ada di forum Ibu Pembelajar. Jadi saya ingin manggil Teh Endang dengan sapaan Bunda ya Bun, nggak apa-apa ya Bun ya? Ya, Iya apa-apa. Bunda Endang. Iya, alhamdulillah. Bunda Endang, sehat Bun? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Sudah lama ya Bun ya tidak bertatap muka, karena kebetulan Bunda Endang ini saya kenal beliau di kampus, kebetulan waktu saya masih kuliah, dan sekarang alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dengan membahas tema yang menarik ya Bunda ya, tentang tuntas motorik anak investasi sepanjang hayat. Nah sebelumnya ingin ngasih prolog sedikit nih ya bagi ayah Bunda juga untuk bisa lebih semangat. Nah, karena acara ini memang dilatar belakangi dari terinspirasi ya dari salah satu buku. Ini karya Ibu Ani. Beliau yang memang mengangkat tema tuntas motorik anak investasi sepanjang hayat. Nah, kalau misalkan dilihat ya Bunda Endang ya, di sini kalau waktu pertama kali diceritakan oleh Bunda Endang ya, waktu pertama kali tahu tentang buku ini, saya tuh merasa sangat aneh, kok bisa gitu ya Bunda ya, berawal dari pembahasan di buku ini, penulis itu mengatakan, Ibu Ani itu bilang bahwa susah untuk baca, menulis itu karena motorik, juga emosi yang labil, itu pun juga karena motorik yang tidak tuntas. Bahkan sampai terlambat bicara, itu pun juga karena stimulasi motorik yang kurang. Nah, jadi ini penting ya untuk dipahami juga oleh ayah bunda ataupun calon ibu. Nah, jadi akhirnya merasa penting gitu ya bunda ya gitu untuk akhirnya kita paham gitu tentang motorik gitu. Bagaimana untuk bisa memahami konsep motorik anak gitu, karena ternyata bisa berpengaruh gitu ya Bunda ya sampai ke dewasanya. Nah, itu mungkin prolog ya sedikit ya Bunda ya. Di sini karena memang kurang lebih kita sampai sekitar jam 5 ya untuk talk show-nya. Jadi saya akan langsung persilahkan kepada Bunda Endang untuk akhirnya menjelaskan tentang perkenalan, mungkin ya ada yang masih belum familiar tentang kata motorik ataupun sensorik pada anak. Mangga saya persilakan kepada Bunda Endang untuk bisa memberikan penjelasan mungkin ya Bunda ya. Mangga Bu, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen aja ya biar lebih memudahkan bagi kita untuk membahas materinya. Sudah tampil ya? Sudah, Bun. Alhamdulillah. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ayah bunda sekalian yang hadir sore ini. Tadi sudah diperkenalkan ya, jadi tidak perlu kenalan lagi. Langsung saja karena pemateriannya lumayan singkat, jadi kita langsung masuk. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Kahfi, pembahasan kita sore ini terinspirasi dari sebuah buku karangan Ibu Ani Kristina gitu ya. Nah, bagi yang belum kenal siapa Ibu Ani Kristina, berikut saya sampaikan dulu terkait dengan biografi penulis dari buku Tuntas Motorik ini. Gitu ya, beliau adalah seorang lulusan psikologi Universitas Airlangga Surabaya
kemudian pernah juga menjadi konselor di SMA Al-Hikmah Surabaya selama 4 tahun, kemudian juga menjadi Kepala Biro Pusat Pelayanan Psikologi Al-Hikmah selama 10 tahun, kemudian aktif juga di Gria Parenting Indonesia, baik itu sebagai penulis maupun sebagai trainer. Nah, kemudian beliau juga menerima konsultasi pendidikan, kemudian terapi anak berkebutuhan khusus, kemudian pelatihan parenting, dan beliau juga aktif dalam komunitas home education berbasis talent dan akhlak gitu ya. Beliau juga aktif di Forum Feminitas Bunda dan Institut Ibu Profesional. Nah, saya kenal dengan buku ini sudah lama sebetulnya. Dan tadi juga Umu Kahfi sudah cerita ya, Bunda Kahfi. Pas masa Bunda Kahfi masih kuliah gitu ya, saya pernah membahas tentang buku ini. Nah, saya juga awalnya tidak terlalu fokus secara teoritis ke pembahasan tentang sensorik dan motorik ini. Saya lebih banyak ke praktek. Oh ya, sebelumnya mungkin saya ceritakan sebentar terkait dengan kenapa kok akhirnya saya senang sekali dengan pembahasan sensorik dan motorik ini. Jadi dulu ketika saya kecil, kebetulan ayah dan ibu saya mereka pecinta anak kecil juga gitu ya, terutama ibu saya gitu ya. Nah, pas saya usia 4 tahun itu sudah dibiasakan untuk mengasuh adik-adik kecil gitu. Walaupun saya sendiri sebetulnya anak tunggal gitu ya. Jadi saya tidak punya adik, tidak punya kakak, tapi ibu saya punya anak asuh yang banyak. Gitu ya, baik dari kalangan saudara-saudaranya maupun dari kalangan tetangga-tetangga. Nah, dari usia 4 tahun itu saya sudah dibiasakan untuk berhubungan dengan anak-anak kecil dan mengasuh mereka gitu ya, bukan hanya ngasuh sebentar tapi memang lumayan intensif gitu ya, dari mulai memandikan, ngajak main, makan dan segala macam gitu. Nah, itu awalnya akhirnya saya senang dengan dunia pendidikan anak ya. Jadi karena dibiasain ngasuh dari kecil. Kemudian salah seorang adik asuh saya itu ada yang berkebutuhan khusus, ada yang spesial, anak yang istimewa, yaitu anak autis. Nah, saya pertama mengasuh beliau itu ketika usia saya SD kelas 6 kalau nggak salah. Ya, SD kelas 6 apa kelas 5 gitu. Nah, kemudian SMP itu lebih intensif lagi, kemudian SMA saya harus berpisah sementara karena saya mulai SMA itu rada lumayan jauh sekolahnya, jadi tidak bisa ketemu setiap hari dengan adik asuh saya yang autis ini. Kemudian SMA saya mulai tertarik karena saya mulai senang membaca gitu ya. Jadi bukan hanya secara pengalaman bagaimana menghadapi anak-anak yang autis, kemudian karena sudah mulai senang membaca, akhirnya saya mulai mulai membaca buku-buku tentang parenting ya, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian pas saya kuliah, ini lebih intensif lagi belajarnya, sampai akhirnya tahun 2009 saya bertemu dengan sebuah lembaga training dan konsultasi berbasis hipnosis, kemudian neurolinguistic programming dan emotional freedom technique gitu ya. Nah, di situ saya mulai lebih lebih serius lagi untuk mendalami terkait dengan pemberdayaan generasi, terutama anak-anak, dan terlebih anak-anak yang diberikan ujian spesial oleh Allah gitu ya, terutama bagi orang tuanya, dan tidak mudah gitu ya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus yang walaupun saya bukan ibunya, tidak bertemu 24 jam, tapi saya bisa merasakan bagaimana spesialnya mengasuh mereka. Nah, apalagi bagi para ayah bunda yang memang Allah memberikan ujian secara istimewa kepada ayah bunda yang diberikan ujian spesial, anak-anak yang spesial. Nah,
seiring dengan pengalaman, kemudian akhirnya punya anak sendiri gitu ya. Semua pengalaman-pengalaman dulu ketika saya mengasuh adik-adik kecil gitu ya, kemudian sekarang saya punya anak sendiri gitu ya, kemudian saya juga melihat bagaimana pengalaman masa kecil saya, dan ternyata permasalahan sensorik motorik ini sangat-sangat apa namanya tuh berpengaruh terhadap perkembangan anak ke depannya gitu ya, terutama ketika mereka dewasa. Nah, saya dilahirkan di sebuah kampung nun jauh di sana gitu ya, di kampung di Sumedang, dan alhamdulillah kedua orang tua saya, walaupun mereka bukan pakar parenting, bukan lulusan perguruan tinggi, tapi Allah memberikan pengalaman yang luar biasa karena mereka terbiasa mengasuh anak-anak kecil. Nah, alhamdulillah ketika saya kecil merasakan yang namanya sensorik dan motorik yang berkembang dengan baik gitu ya. Sehingga saya tidak mengalami kesulitan yang berarti dari sisi wicara misalnya, kemudian bagaimana mereka juga mengajarkan terkait dengan komunikasi gitu dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya ketika saya memiliki anak sendiri, kemudian saya juga alhamdulillah sering ngasuh juga anak-anak tetangga gitu ya sampai sekarang. Nah, pengalaman-pengalaman terkait dengan sensorik dan motorik inilah yang pada akhirnya banyak kami upayakan untuk berbagi gitu ya, karena merasakan banget gitu ya bagaimana pentingnya sensorik dan motorik ini. Nah, ngomong-ngomong apa sih sensorik gitu ya? Dari tadi kita sensorik motorik gitu ya. Nah, kalau secara teoritis, sensorik itu sistem tubuh yang mengorganisasikan informasi yang diterima melalui semua indera. Nah, jadi kalau kita bicara sensorik, kita akan bicara panca indera, dari mulai penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan juga peraba gitu. Nah, kita akan bicara 5 sensor gitu ya, 5 sensor. Nah, sensor-sensor yang sudah Allah berikan secara luar biasa kepada kita gitu ya. Saya kebetulan orang teknik elektro. Kalau di robot gitu ya, kalau kita bicara robot atau bicara pengendalian yang lain gitu ya selain robot, yang namanya sensor itu tuh salah satu elemen yang sangat penting yang akan menentukan keberhasilan bagaimana kita memprogram gitu ya suatu robot atau memprogram suatu plan yang lain gitu ya selain robot. Nah, salah satu penentu keberhasilannya adalah sensorik. Kenapa? Karena sensor-sensor inilah yang merupakan device pertama kalau di robot gitu ya. Kalau di tubuh kita ya ini adalah satu sistem yang akan menghubungkan kita dengan eksternal kita gitu ya, dengan kehidupan luar kita. Nah, kemudian sensor inilah yang akan mensensing gitu ya, merasakan gitu. Nah, kalau di elektro nanti akan bicara juga nggak hanya cuma sensor, nanti akan bicara transducer gitu ya. Kalau sensor di dalam tubuh kita itu tidak perlu dikonversi dulu karena Allah itu sudah memberikan seperangkat sistem yang sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau buatan, kalau tiruan kan harus ada konversi apa sinyal-sinyal dan segala macam. Nah, hampir mirip lah seperti itu gitu ya bayangannya gitu ya, sensor-sensor yang ada di dalam tubuh kita dengan sensor-sensor yang ada di robot misalnya. Nah, sensor inilah yang nanti akan kita pakai gitu ya, kita pakai untuk apa? Untuk dilanjutkan ke organ-organ yang lainnya gitu ya. Ini merupakan informasi awal yang diterima gitu ya, informasi awal yang nanti informasi ini akan diolah. Nah, kalau kita bicara nanti kognitif gitu ya, kita bicara akal, nah maka sensor ini merupakan komponen utama gitu ya, komponen utama yang akan mempengaruhi, yang akan menentukan kualitas nalar seseorang gitu ya.
Nah, kemudian apa sih motorik gitu ya? Motorik ini adalah sistem tubuh yang mengendalikan gerakan melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, kemudian otak, otot, dan tulang. Jadi kalau kita bicara sensor itu adalah penerima informasinya, nah motornya itu adalah penggeraknya, gitu ya. Motoriknya itu adalah sistem penggeraknya. Nah, motorik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Apa itu motorik kasar? Kalau motorik kasar ini gerakan fisik, kan tadi kita bicara ya, motorik itu kaitannya dengan sistem gerak, gitu. Gerakan fisik yang membutuhkan keseimbangan, gitu, keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh, gitu ya, dengan menggunakan otot-otot besar. Nah, kuncinya ini ya. Bentar. Nah, kuncinya ini kalau kita bicara motorik kasar. Jadi koordinasinya menggunakan otot-otot besar, gitu ya. Nah, koordinasinya ini melibatkan anggota tubuh, gitu ya, anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Nah, sedangkan kalau motorik halus ini berkaitan dengan ini keywordnya ya, otot-otot kecil, kemudian koordinasinya mata, tangan. Kalau motorik kasar itu seluruh tubuh atau sebagian, nah kalau di motorik halus ini koordinasinya lebih banyak melibatkan mata dan tangan. Dan otot yang digunakannya adalah otot kecil. Kalau motorik kasar, otot besar. Nah, ini kuncinya ya. Nah, kemudian gitu ya, ketika kita bicara motorik, karena tadi motorik ini kaitannya dengan organ atau proses gerak tubuh. Nah, maka bagaimana sih proses yang terjadi? Nah, apa kaitannya sistem sensorik dengan sistem motorik dan juga kaitannya dengan gerak organ secara keseluruhan? Nah, pertama gitu ya, informasi apapun akan diterima oleh ini gitu ya. Ini adalah sensor-sensornya gitu ya, organ reseptor itu panca inderanya gitu ya. Kemudian dari panca indera ini diteruskan ke sistem saraf sensorik secara keseluruhan karena bukan hanya panca inderanya, ada syaraf-syarafnya di situ. Kemudian dilanjutkan dengan sistem motorik, gitu ya, sistem motorik. Kemudian maka akan terjadi gerak pada organ. Nah, ini untuk pergerakan yang secara normal ya. Nah, bagaimana dengan yang refleks? Kalau yang refleks itu ini sama gitu ya. Organ-organ yang akan menerima adalah panca indera. Secara khusus reseptor-reseptor yang mengirimkan kalau ini ada bahaya, misalnya kita mau jatuh kan refleks ya, berpegangan kemanapun gitu. Nah, kemudian akan diteruskan ke sistem saraf sensorik. Kemudian, nah di sini ini ada kekhususan, bypassnya lebih cepat gitu ya. Kalau terkait dengan refleks, yaitu lewat sumsum tulang belakang. Kemudian masuk ke syaraf motorik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gerak pada organ. Misalnya ketika tadi kita mau jatuh gitu ya, tangan berpegangan. Nah, ini kan organ ya, secara refleks kita mencari perlindungan agar kita nggak langsung jatuh gitu. Nah, ini proses terjadinya gerak. Kemudian bagaimana ketika perkembangan sensorik dan motorik ini tidak tuntas. Tadi Umu Kahfi sudah menyampaikan ya, Bunda Kahfi sudah menyampaikan beberapa gitu ya, apa akibatnya ketika sensorik dan motorik ini tidak berjalan dengan baik atau tidak tuntas. Yang pertama adalah kontrol tubuh anak terhadap pergerakan otot dan sendi itu menjadi tidak terkendali gitu ya. Jadi kemudian jadi anak itu belum mampu untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua
salah satu efeknya adalah ketika belajar membaca dan menulis ini juga menjadi sulit gitu. Kemudian ketika memegang barang atau misalnya ketika berjalan dia nyenggol atau apa gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan barang-barang menjadi mudah rusak atau hilang. Misalnya ibu-ibu, bunda-bunda atau ayah sekalian bisa melihat gitu ya ketika misalnya anak apa namanya tuh pakai pensil misalnya, pakai pensil kok sebentar-sebentar patah, sebentar-sebentar patah gitu. Kenapa gitu? Padahal pensilnya baru atau misalnya beli mainan baru juga dibuka udah rusak lagi gitu. Nah, ini juga terpengaruh dengan perkembangan sensorik motorik yang belum tuntas karena tadi gitu ya sensorik motorik yang belum tuntas itu. Jadi kalau sensorik dan motorik itu tuntas, kita bisa ngira-ngira, oh kalau misalnya saya mau ngambil ini, tenaga yang harus saya keluarkan segini. Oh kalau saya mau dorong ini, berarti tenaga yang harus saya keluarkan segini. Nah, karena sensorik motoriknya belum tuntas, jadi si anak ini belum bisa ngira-ngira nih, gitu ya. Dia belum bisa ngira-ngira. Jadi ya dia akan mengambil menurut dia sih pelan-pelan, gitu ya. Tapi kok malah jadi rusak misalnya atau ketika ngasuh gitu ya ketika main gitu ya dengan adiknya gitu ya maksud dia tuh nggak mendorong adiknya tapi tiba-tiba kok adiknya jatuh gitu. Nah bisa jadi ini kendali tubuhnya belum berfungsi dengan baik, salah satunya akibat dari perkembangan sensorik motoriknya yang belum tuntas gitu ya. Nah kemudian apa namanya tuh akibat berikutnya kalau sensorik dan motorik ini belum tuntas adalah anak akan sulit berkonsentrasi gitu ya ini. Nah, kenapa anak akan sulit berkonsentrasi? Karena anak ini belum nyaman dengan dirinya. Jadi anak yang belum tuntas motorik dan sensoriknya ini akan cenderung apa ya bergerak tidak teratur gitu. Jadi ketika disuruh duduk dia nggak akan nyaman gitu ya. Nah, bedanya gimana apa dengan anak-anak yang memang dia tipe kinestetik yang memang bergeraknya itu lebih banyak gitu. Nah, bedanya apa anak-anak yang tipe seperti itu dengan yang sensorik motoriknya belum tuntas. Nah, kalau anak-anak yang sudah tuntas tapi memang mereka tipenya tipe kinestetik, mereka akan bisa mengatur dirinya gitu ya. Sedangkan kalau yang belum tuntas, jadi pergerakannya itu tidak terarah gitu ya, tidak terarah gitu. Itu bedanya. Yang berikutnya adalah terlambat bicara. Nah, karena tadi apa namanya tuh organ-organ yang terkait dengan bicara ini akan sangat erat berkaitan juga dengan sensor-sensor yang ada di dalam tubuh. Salah satunya adalah sensor-sensor atau syaraf-syaraf yang ada di telapak tangan. Kemudian di sini juga ada titik syaraf gitu ya di atas telinga sedikit. Ini ada titik Broca dan titik Wernicke ya. Ini yang menentukan apa syaraf yang terkait langsung dengan organ wicara gitu. Atau bisa jadi ininya belum lentur gitu ya. Syaraf-syaraf yang ada di dalam apa sekitar wajahnya ini belum lentur. Jadi masih tegang gitu ya. Jadi anak untuk mengucapkan kata-kata itu masih sulit gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah emosi yang labil. Nah, ini juga merupakan salah satu akibat dari perkembangan sensorik motorik yang belum tuntas. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih tahapan sensori motorik untuk anak-anak bayi gitu ya sampai usia 2 tahun. Nah, kenapa di sini disebut sensori motorik gitu ya, menjadi gabungan, jadi antara sensor dan juga motornya anak-anak kita. Karena memang pembelajaran ini hanya baru melibatkan panca indera, gitu ya, panca indera dan syaraf-syarafnya kan masih berkembang. Nah, pada permulaan tahap ini, bayi memiliki lebih dari sekedar refleks yang digunakan untuk bekerja. Anak berusia 2 tahun memiliki pola sensori motorik yang kompleks dan mulai berkomunikasi dengan suatu simbol gitu ya. Nah, secara lengkapnya ini 6 subtahap perkembangan sensori motorik anak.
diawali dengan ini ya. Nah, pertamanya di sini refleks sederhana. Ini usia 0 sampai 1 tahun. 1 bulan. Nah, 0 sampai 1 bulan. Jadi ketika anak-anak bayi misalnya kita kan suka megang-megang misalnya deket pipinya kita gini-gini ke dagunya anak kemudian kayak mau nenen gitu ya, kayak mau ngasih gitu ya. Nah, itu yang namanya refleks sederhana gitu ya, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap sirkuler primer gitu. Nah, apa tahap sirkuler primer ini? Ketika bayi berusia 1 bulan ke atas gitu ya, di mana mereka bukan hanya sekedar refleks, tapi mereka sudah mampu mengulang-ulang kebiasaan yang sederhana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reaksi sirkuler sekunder gitu ya. Nah, ini lanjutan dari tahap yang tadi gitu ya, lanjutan dari tahap yang sirkuler primer ini gitu. Nah, di sekunder ini apa yang akan terjadi pada sirkuler sekunder ini? Si kecil mereka sudah mulai bisa menggerakkan beberapa mainan mereka gitu ya, yang kalau kita kasih rangsangan gitu ya mereka udah mulai bisa tuh misalnya dikasih kerincingan gitu ya, dia pegang kemudian dia goyang-goyang. Nah, biasanya ini mulai berlangsung ketika bayi berumur 4 sampai 8 bulan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah koordinasi sirkuler sekunder ya. Nah, ini biasanya usia 8 sampai 12 bulan gitu. Nah, apa yang terjadi di tahap ini? Bayi mulai bisa mengkoordinasikan antara gerak dan juga perintah gitu. Jadi ketika kita rangsang dia sudah mampu memerintahkan otaknya dia, oh misalnya kita rangsang dengan mainan, dia ngejar gitu ya kan 8 sampai 12 bulan bayi sudah bergerak lincah ya. Nah, dia misalnya mulai mengambil gitu ya, ketika kita rangsang di mana, kasih stimulasi di mana dia ngejar. Nah, itu dia udah mulai bisa mulai bisa mengkoordinasikan gitu ya gerakan-gerakannya dan juga dengan rangsangan yang terjadi. Nah, yang berikutnya adalah reaksi sirkuler tersier, kemudian dia melakukan pencarian dan juga adanya keingintahuan gitu ya. Keingintahuan yang besar. Nah, ini biasanya usia 12 sampai 18 bulan. Nah, reaksi sirkuler tersier ini mengacu kepada kesenangan dan juga tadi rasa keingintahuan yang besar dari seorang anak. Nah, di fase ini anak-anak akan semakin tertarik dengan berbagai objek yang ada di sekitarnya mereka. Nah, dan mereka biasanya mulai melakukan uji coba. Jadi ketika misalnya lihat panci gitu ya, dia pegang, oh keras. Dia mulai coba pukul-pukul. Oh, kalau dipukul ternyata bunyi. Gimana kalau misalnya panci ini saya lempar? Dia lempar. Oh, kalau dilempar bunyinya begini. Jadi jangan heran kalau anak-anak usia 12 sampai 18 bulan itu anak-anak mulai senang bereksplorasi lebih gitu ya. Misalnya ada piring, gimana kalau piring ini jatuh misalnya ya. Gitu. Jadi dia akan mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa karena mereka sudah mulai ingin uji coba gitu ya, keingintahuannya besar. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah terkait dengan logika berpikir. Nah, ini biasanya 18 sampai 24 bulan. Fungsi mental anak-anak kita itu sudah mulai terbentuk ya. Jadi bukan hanya melibatkan sensor dan motoriknya, tapi juga perkembangan otaknya ini sudah mulai terbentuk gitu. Nah, anak-anak itu sudah mulai mengembangkan kemampuan imajinasinya mereka gitu ya. Jadi mereka sudah mulai senang berimajinasi. Kemudian logika berpikirnya sudah mulai jalan ya, nalar-nalar sederhana tentunya gitu ya, nalar-nalar anak usia 2 tahun lah ya. Gitu. Kemudian dia akan
apa namanya tuh senang untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah yang sederhana. Misalnya ketika kita saya ingat dulu ya, ketika anak saya usia-usia segitu, kan kami batasi ya ruang keluarga dengan ruang tengah dengan dapur gitu ya, karena di dapur itu kan ada gas dan segala macam ya. Jadi kami bikin skat. Nah awalnya si skatnya itu cuma disimpan biasa aja, gitu ya, nggak dikasih pengunci, nggak dikasih apapun. Nah skatnya itu dari bor gitu ya, dari whiteboard. Nah kemudian begitu dia sudah mulai setahun gitu ya, dia mulai coba-coba tuh si bor itu dia goder-goder gitu ya kayak gitu. Terus kemudian oh ternyata dia bisa jatuh. Nah jadi saya kalau mau melewati itu berarti saya harus ngejatuhin itu. Akhirnya dia dorong, oh jatuh. Akhirnya dia bisa lewat. Kemudian oh kalau kayak gini nggak bisa nih. Akhirnya saya mulai dihalangin pakai kursi. Ternyata tenaganya dia mulai kuat. Dihalangin kursi juga masih jatuh. Nah akhirnya apa namanya tuh saya kunci. Jadi dikasih kunci tuh si bornya dengan apa namanya itu dibikinin slot kayak gitu. Jadi kan dia nggak bisa dorong. Nah akhirnya dia mikir, oh nggak bisa didorong, nggak bisa dijatuhin. Akhirnya dia mikir apa coba? Dia ngambil kursi, gitu ya. Dia ngambil kursi mainannya dia, kemudian dia disimpan di depan situ, kemudian dia naik, gitu ya, naik, kemudian ngeloncatin si apa pembatas itu, gitu. Nah itu yang dimaksud dengan logika berpikir ya. Nah ini tahap yang terakhir, tahap yang keenam, yang terkait dengan sub tahap perkembangan sensorik motorik anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kemudian karena tadi logika berpikir itu sudah mulai bersentuhan dengan aspek kognitif gitu ya, maka dari usia 2 tahun ke sana perkembangan kognitif itu akan sangat cepat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Ini aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir. Nah, terjadi pada aspek mental dan juga intelektual. Jadi anak-anak itu udah makin kreatif, udah makin pinter gitu ya, usia 2 tahun ke atas. Nah, kemudian gitu ya, perkembangan kognitif ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana internal si anak gitu ya, dan juga lingkungan di sekitarnya dia. Maka pada tahap ini stimulus yang dilakukan oleh kita para orang tuanya itu sangat penting. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan anak 2 sampai 7 tahun? Ini disebut dengan tahap praoperasional menurut seorang psikolog terkenal ya. Nah, tahap praoperasional ini apa? Ini merupakan tahap awal pembentukan konsep secara stabil. Jadi penalaran mental itu mulai muncul, kemudian egosentris mulai kuat, gitu ya, terutama sampai usia 5 tahun. Biasanya anak itu dipinjam nggak boleh, gitu ya, di ibunya deket-deket sama kakaknya nggak boleh, gitu ya. Pokoknya semuanya milik dia, gitu ya. Gue banget, weh, pokoknya mah gitu ya. Pokoknya usia-usia segitu tuh semuanya punya saya, gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu mendekati usia 7 tahun itu sudah mulai melemah. Kemudian pada usia 2 sampai 7 tahun ini anak-anak mulai senang dengan yang namanya hantu-hantuan gitu ya. Biasanya mereka mulai tertarik dengan hal-hal yang sifatnya magical gitu ya. Oke, yang berikutnya bagaimana implikasi perkembangan kognitif ini terhadap pembelajaran si anak. Nah, bagaimana anak belajar? Pertama, anak akan belajar menggunakan panca inderanya dengan menggunakan benda-benda konkret. Nah, maka di tahap ini stimulus dari orang tua ini sangat penting, gitu ya. Bagaimana anak-anak yang mengalami stimulus yang bagus dari orang-orang di sekitarnya itu biasanya akan jauh lebih cepat perkembangannya. Gitu. Saya melihat gitu ya, kalau saya lihat perkembangan sensorik motorik anak-anak saya, contohnya dari sisi aspek jalan sama bicara, anak saya yang besar itu lancar jalan, nggak dipegangin dan jalannya agak jauh gitu ya, itu persis usia 1 tahun. Nah,
Anak saya yang kedua, ini yang perempuan, ini kebetulan foto anak saya sendiri. Anak saya yang kedua, ini lebih cepat lagi. Usia 10 bulan itu sudah lancar jalan, gitu ya. Sampai ada kejadian lucu, saya beli sendal, gitu ya, sendal buat dia jalan-jalan. Itu udah beli sendal yang paling kecil, masih kekecilan juga, masih kegedean juga salah ya. Udah sendalnya paling kecil masih kegedean. Akhirnya saya ikat tuh belakangnya pakai karet gitu ya, karena kata ibu penjualnya, Neng, atuh udah jarang katanya anak-anak 10 bulan udah jalan gitu. Biasanya 10 bulan mah sepatunya juga masih sepatu yang sepatu gaya, cina bukan buat sepatu yang diinjekin ke tanah, kata penjualnya gitu. Nah, kenapa perkembangan anak kedua itu biasanya lebih cepat? Karena dia niru kakaknya kan, stimulusnya bukan hanya dari orang tuanya, tapi juga dari kakaknya, gitu. Nah, biasanya ini kakaknya nih yang lebih banyak berperan. Maka kalau saya biasanya kalau lagi ngobrol gitu ya, dan ini juga saya tanamkan ke keluarga kami sendiri, bekerja keraslah gitu ya, kita mendidik, kita membentuk sistem di anak yang pertama. Ketika sistem itu sudah berjalan dengan baik, maka anak kedua, ketiga, keempat itu akan lebih mudah gitu ya bagi kita untuk mengarahkannya. Kenapa? Karena sistem itu sudah berjalan baik di anak yang pertama gitu. Karena belajar lewat sesama anak-anak itu akan lebih cepat ketimbang belajar langsung ke orang tuanya gitu. Nah, jadi di tahap ini anak-anak akan lebih cepat gitu ya karena stimulasinya lebih banyak. Nah, kemudian anak akan belajar dengan melakukan atau mengalami langsung gitu. Jadi learning by doing di sini sangat berguna ya. Nah, yang berikutnya adalah anak belajar sesuai dengan kecepatan dan minatnya masing-masing. Gitu. Walaupun lahir dari ibu yang sama, bapak yang sama, enggak semua anak akan sama, gitu ya. Biasanya mereka memang punya kecenderungan masing-masing dan ini tidak bisa kita paksakan untuk disamakan, gitu. Nah, yang berikutnya adalah belajar lebih menekankan proses daripada hasil akhir. Jadi biarkan anak-anak mencoba semuanya. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua suka pengen cepet ya, gitu ya. Kayak misalnya ngajarin apa, anaknya pengen begini, kitanya kekeh pengen begini, gitu ya. Padahal yang hidup anaknya, gitu. Maksudnya itu kehidupan anaknya bukan kehidupan kita, tapi kita yang riweuh. Ya sudah biarkan anak-anak itu berproses sendiri. Gitu ya, kita tidak perlu memaksakan kehendak selama kalau bapak saya dulu dengan ibu saya mengajarkan selama hal itu tidak membahayakan gitu. Jadi biarkan mereka explore sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi bagaimana anak belajar? Sekarang bagaimana ortu dan guru-guru karena biasanya anak-anak kan sekarang sudah mulai belajar ya dari kecil. Dan guru itu mengajar. Pertama, ortu dan guru harapkan dimotivasi untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata. Jadi jangan dulu dikasih gadget, gitu ya. Jadi kalau mau ngajarin anak ngomong, ajarin sendiri secara langsung. Kalau mau ngajarin anak berjalan, ajak secara langsung. Pengalaman nyata itu akan lebih cepat diserap oleh anak-anak ketimbang yang tidak nyata. Gitu ya. Kenapa? Karena pengalaman yang sifatnya nyata itu di setiap sensor tubuhnya itu ikut menyimpan memori. Gitu ya. Jadi kenapa latihan menulis pakai tangan gitu ya itu masih berlaku sampai sekarang gitu ya untuk terapi-terapi. Kenapa? Karena tangan itu bisa ikut menyimpan memori gitu ya. Awalnya sensorik peraba itu kan di tangan gitu ya, di kulit maksudnya. Nah, dengan pengalaman langsung setiap organ-organ tubuh terutama tadi organ reseptor itu akan ikut menyimpan memori-memori itu. Gitu ya. Jadi itu akan sangat baik untuk perkembangan anak-anak. Yang berikutnya adalah orang tua dan guru itu memberikan pengalaman sesuai dengan usia anak. Nah, sehingga anak bisa mengeksplor mengeksplor apapun gitu ya, memanipulasi mainan dan juga lingkungan.
Nah, dalam tahap ini sangat penting ya, dalam tahap ini untuk kita perhatikan sama-sama. Kadang-kadang kita orang tua karena nggak mau riuh gitu ya, nggak mau repot, ketika anak main ya udah mainannya satu-satu dulu gitu ya. Misalnya kalau mau main bongkar pasang yang ini ya udah yang ini aja. Kalau itu udah beres baru beralih ke mainan yang lain. Nah, anak-anak di usia balita gitu ya, terutama sampai 5 tahun di golden age-nya, mereka itu lebih suka mainan itu dicampurin semuanya. Gitu ya, dicampurin semuanya, kemudian mereka mulai berimajinasi kalau mainan ini dengan ini dicampurin jadi apa? Kalau mainan ini dengan ini dicampurin jadi apa? Contohnya kayak misalnya anak saya yang perempuan itu kan saya punya catur-catur kecil ya. Kebetulan saya dulu suka catur gitu. Nah, saya tuh dulu punya beberapa papan catur yang beda-beda ukurannya. Nah, dulu sebelum saya nikah, itu papan catur itu saya rawat gitu ya, karena kan kecil-kecil ya, khawatir hilang tuh bidak-bidaknya. Nah, begitu saya punya anak gitu, anak saya itu semuanya sama dia dicampurin. Kemudian si bidak-bidak catur ini dia dipakai mainan masak-masakan gitu ya. Jadi sama ibunya diapik-apik gitu ya, sama anaknya dipakai mainan buat masak-masakan. Kemudian dia campurin juga dengan mainan bongkar pasang. Oh, kalau catur-catur itu misalnya apanya gitu ya. Kalau yang mainan bongkar pasang, oh ini buah-buahannya, oh ini apa. Dia akan berimajinasi seperti itu. Nah, kadang-kadang kita kan suka ya biar nggak riuh kitanya atau mengajari disiplin. Oke, belajar disiplin boleh, tapi jangan sampai kita memaksakan anak untuk main satu jenis mainan sementara dia tidak berkembang imajinasinya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ortu dan guru sebagai fasilitator ini memberikan pengalaman yang bervariasi gitu ya. Jadi jangan itu-itu aja gitu ya. Jadi harus lebih banyak variasinya. Nah, dan juga bahan yang berbeda-beda sehingga anak akan semakin berkembang imajinasinya, dia mampu untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi, gitu ya, pengalamannya semakin kaya. Nah, mungkin itu ya untuk teorinya. Mungkin sedikit ya, 1 menit lagi karena tadi sampai jam 5 untuk pematerian. Bagaimana kita membayar utang motorik nih. Beruntung kalau anak-anaknya masih kecil kan, berarti kita bisa menyesuaikan tahap-tahap itu. Nah, sekarang bagaimana ketika anak-anak gitu ya yang sudah lewat masanya, gitu ya, misalnya anaknya sekarang sudah 5 tahun, sementara ada perkembangan yang harusnya itu di usia 2 tahun atau di usia 18 bulan misalnya, itu belum dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kita harus membayar utang motorik ini. Gitu ya. Motorik yang tidak tuntas karena tadi efeknya lumayan gitu ya, maka harus dituntaskan. Walaupun memang sudah bukan masanya lagi. Maka biasanya terapis-terapis itu akan melihat bagian mana yang miss-nya. Gitu ya, bagian mana yang miss-nya, kemudian itu yang diusahakan untuk dibayar. Nah, sebagai contoh, anak saya yang besar terutama ya, ini sempat terhenti perkembangan sensorik motoriknya karena kami harus pindah rumah dan bertemu dengan satu lingkungan yang membuat satu sistem yang saya tidak perlu ceritakan kenapa gitu ya, karena dulu kami tinggal di rumah sendiri, akhirnya kami pindah ke Bandung waktu itu. Dan anak saya yang tadinya aktif, yang tadinya bereksplorasi, dia jadi tidak begitu berkembang, gitu ya. Nah, sampai akhirnya 2018 kami punya kesempatan untuk pindah rumah lagi. Akhirnya kami bayar, gitu ya. Kami bayar hutang-hutang motorik yang sempat tertunda hampir 6 tahun coba, gitu ya. Jadi ada masa sedih lah kalau bagi saya karena kami melihat gitu ya bagaimana
motorik yang harusnya berkembang dengan baik tiba-tiba harus terhenti, yang nggak sampai terhenti banget, cuma jadi akhirnya tidak maksimal ya. Nah, akhirnya kami harus membayar gitu ya, membayar itu. Nah, dengan cara apa membayarnya? Kami sering latihan di rumah gitu ya. Salah satunya ini ya dengan gym ball atau Swiss ball ya. Orang-orang sering bilang ini Swiss ball. Kemudian anak saya juga saya sekolahkan di sekolah alam gitu ya, karena ini yang adiknya lagi main, ini sekolahan kakaknya sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian kami juga kebetulan nenek kakeknya itu dari kampung ya, kami kalau ini sering menyengaja pulang kampung dan dia biasanya misalnya berenang gitu ya, kemudian ini berenang di kali ya, ini berenang di kali, kemudian berenang di lumpur gitu, kemudian main di kolam ikan gitu ya, bersama dengan ikan-ikan dan lumpur-lumpurnya, dan juga bermain di sawah. Ini salah satu cara kami untuk membayar hutang motoriknya. Nah, kemudian ini kalau kami latihan di rumah, nah ini contoh ketika dulu jadi bayar di sungai ya di kampung kami gitu ya, bayar dengan berenang. Karena berenang itu koordinasi semua bagian otot ya. Nah, kemudian ini kalau di rumah gitu ya, salah satunya dengan trampolin gitu ya. Anak saya yang kedua agak bermasalah di spasial gitu ya, spasialnya. Jadi di arah, menentukan arah spasial. Jadi dia harus latihan lebih khusus. Nah, kemudian ini ketika kami membantu tetangga kami yang perkembangan sensorik motoriknya agak terhambat ya, belum berkembang dengan baik. Nah, ini salah satu terapi ya. Nah, kemudian kalau yang ini, nah ini kami di kampung ya, di hutan anak-anak biar mereka mau bergerak gitu. Nah, ini salah satu cara kami untuk membayar hutangnya. Hutang motorik anak-anak yang belum tuntas. Nah, itu saja mungkin dari saya untuk materinya. Saya kembalikan lagi ke Umu Kahfi, mangga. Iya, terima kasih alhamdulillah kepada Bunda Endang telah menyampaikan banyak ya Bun ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya sudah simpan tadi ya Bun. Tapi ternyata langsung dijelaskan ya alhamdulillah dari awal sampai akhir. Karena menarik ya Bunda untuk kita juga memahami inti dari konsep motorik sensorik. Karena memang bukan perkara teori ya yang dibutuhkan saja semata, tapi perlu akhirnya memahami bagaimana sebenarnya apa itu sensorik motorik, penting bagi anak itu apa sih urgensitasnya gitu ya, untuk akhirnya sampai perlu untuk distimulasi. Bahkan tadi di akhir juga Bunda Endang memberikan beberapa cuplikan ya, kalau saya sih jadi rada ngiler ya, pengen gitu kayak di alam tadi ada main di sungai. Nampaknya kalau untuk di daerah Bandung sendiri ya, Bandung kota khususnya, kalau mau ke tempat seperti itu mungkin harus berbayar ya Bunda Endang ya. Sulit sekali akhirnya bisa ditemukan. Atau mainlah ke sini, ke Cianjur. Aduh, iya benar-benar Bunda. Cianjur masih ada sungai-sungai gitu. Betul-betul. Maksudnya kalau misalkan tadi Bunda Endang sedikit kita flashback dulu ya sebelum masuk ke tanya jawab. Jadi kalau misalkan sederhananya kan memang akhirnya dijelaskan tadi oleh Bunda Endang bahwa sensorik motorik itu memang sebenarnya sudah ada ya gitu, saraf-sarafnya Allah berikan gitu kepada setiap anak gitu atau kepada setiap manusia. Hanya tadi yang menjadi menarik gitu ya bagi pembahasan yang disampaikan oleh Bunda Endang gitu, saya jadi akhirnya juga berpikir bahwa ternyata luar biasa sampai bayi pun telah akhirnya mampu gitu sebenarnya ya untuk bisa menstimulasi sendiri gitu ya, merangsang dirinya sendiri gitu untuk bisa sensorik dan motoriknya itu berkembang. Tapi ternyata nggak cukup gitu, hanya kalau dulu tuh saya pernah mendapatkan nih perkataan ini seperti ini Bunda. Jadi seolah-olah biarkan saja anak itu berkembang dengan sendirinya. Misalkan nanti ada waktunya untuk bisa berbicara begitu ya Bun ya, ada waktunya untuk bisa berjalan misalkan seperti itu. Padahal ternyata ada peran orang tua juga untuk akhirnya menstimulasi gitu, untuk akhirnya membantu anak ini supaya tuntas
tuntas secara sensorimotorik. Nah, dan alhamdulillah tadi kita sudah memahami garis besarnya ya, insya Allah gitu mudah-mudahan. Nah, kalau ada nih ya masih di sini yang ingin bertanya, mudah-mudahan waktunya cukup ya, masih ada sekitar 24 menit. Nah, di sini juga sudah banyak Bunda yang memberikan beberapa pertanyaannya. Nah, di sini ada dari Bunda Hanifah. Nah, di sini Bunda Hanifah bertanya nih, Bunda Endang, berkait dengan keluhannya late talker ya, jadi terlambat berbicara. Ya. Nah, di sini juga ada kesulitan untuk mengenal berbagai tekstur seperti tepung, basah, beras, itu masih belum bisa memahami gitu. Jadi 0 sampai 1 tahun berani ekspor. Nah, kira-kira ini gimana nih untuk bisa mengenalkan tekstur ya? Gitu. Nah, terus juga ini karena waktunya terbatas ya, Bun ya. Baiknya mau langsung dijawab satu persatu aja, Bunda Endang, atau jawab aja kayaknya, Neng. Takut lupa. langsung aja ya? Oh iya, siap-siap. Mangga Bunda, untuk pertanyaan Bunda Hanifah terlebih dahulu. Oke, siap. Ya, saya jawab dulu ya untuk yang pertanyaan dari Bunda Hanifah. Ini yang dari Bangkok itu ya tadi. Anak saya usia 2 tahun 3 bulan. Nah, terlambat bicara 2 tahun 3 bulan itu sebetulnya belum terlambat banget ya, karena masih dalam batas yang maksudnya batas toleransi lah ya. Karena kalau sudah di atas 2 tahun setengah itu biasanya akan rada sedikit butuh upaya yang keras. Nah, kalau misalnya lihat dari pertanyaan yang berikutnya gitu ya, anaknya terlihat lebih resik gitu ya, ada kotor sedikit langsung dibersihkan, kemudian disapu atau dengan air gitu. Nah, mungkin yang harus kita bahas pertama, mungkin ini juga harus ngobrol sama Bunda Hanifahnya ya. Biasanya anak itu peniru. Nah, itu yang pertama gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ke diri kita. Apakah kita pun punya karakter seperti itu gitu ya. Misalnya dikit-dikit kotor bersihin, dikit-dikit kotor bersihin. Misalnya pas lagi hamil gitu ya, dulu kitanya juga begitu gitu. Nah, biasanya anak itu akan meniru. Dari saat kita hamil, anak itu sudah mulai bisa merekam apapun, terutama pendengaran ya. Pendengaran itu kan sudah aktif duluan. Nah, jadi begitu mereka melihat gitu ya karakternya kita sendiri seperti itu, maka biasanya anak akan meniru karena usia 0 sampai 5 itu kan kalau di kita itu kan akalnya belum terbuka, akalnya belum terbentuk dengan sempurna ya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, itu yang akan mereka lakukan gitu. Kalau di bahasa ini tuh belum ada rasnya, belum ada filternya gitu ya. Jadi pokoknya plek ketiplek apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, mereka akan cenderung seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata memang ada riwayat seperti itu, gitu ya, dari bunda atau misalnya dari ayahnya, atau misalnya orang yang dekat dengan beliau, gitu ya, dengan anak-anak kita, misalnya ada yang ikut ngasuh di rumah. Nah, ternyata tipe pengasuhnya yang begitu, gitu ya, anak pasti akan meniru, gitu ya, pasti anak akan meniru. Nah, ini mungkin yang harus dilihat. Kalau misalnya ternyata benar ada sejarahnya seperti itu, mungkin ada baiknya. Oh iya benar Bunda, oke. Disadari atau tidak sekecil apapun ditiru ya, betul. Itu sangat betul, akan ditiru oleh anak. Nah jadi ketika kita mau merubah itu, ya berarti kan diawali dari kitanya, karena anak kan akan meniru kita. Jadi saya mungkin akan contohkan satu ya. Ketika saya waktu kecil itu saya tidak takut sama ulet. Saya tuh tukang naik-naik pohon gitu ya, sama ulet biasa aja. Tapi sampai satu hari saya nggak sengaja tuh megang ulet yang berbulu dan si bulu-bulunya itu masuk ke tangan saya. Nah dari situ saya mulai hobi sama ulet tuh, gitu ya.
begitu saya punya anak, karena saya tidak mau tidak mau menghambat stimulasi bagi anak-anak saya, berarti saya harus menghilangkan tuh ulet itu. Karena bagi hobi terhadap ulet, karena anak-anak tuh biasanya tertarik dengan yang begitu-begitu justru gitu. Akhirnya karena saya pernah di neurolinguistic programming juga gitu ya, akhirnya saya pakai ketika ketika sertifikasi itu kan harus ada yang untuk penyembuhan diri sendiri ya. Nah, saya sembuhkan untuk hobi itu gitu ya. Nah, alhamdulillah berkurang. Saya tidak terlalu trauma, tidak terlalu fobi sama ulet, walaupun saya sendiri belum mau dekat-dekat sama ulet. Nah, ternyata sembuh bangetnya itu ketika saya punya anak. Karena keinginan saya harus mengajarkan apapun yang anak saya pengen tahu, termasuk ketika anak saya itu tertarik dengan ulet-ulet. Gitu ketika kami jalan gitu ya, ada kepompong gitu ya, ada ulet yang udah menggantung gitu ya, menggantung di pohon, di daun gitu ya. Mereka akan bertanya, "Bunda itu apa?" Mereka akan sangat tertarik tuh dengan yang begitu-begitu, termasuk dengan ulet-ulet yang bulunya banyak gitu ya. Mereka tuh tertarik dengan yang begitu-begitu. Nah, akhirnya saya harus menguasai diri kan. Roman wajah sekecil apapun itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Misalnya wajah kita tuh kayak geli gitu ya, takut atau gimana gitu lihat ulet, itu akan ditiru sama mereka. Nah, akhirnya saya berusaha untuk menyembuhkan diri saya. Nah, kalau misalnya ternyata Bunda Hanifah juga seperti itu, misalnya karena yang bersih-bersih itu kan sebetulnya ada juga yang terkait dengan istilahnya tuh kok saya tiba-tiba lupa. Nah, bukan hanya sekedar senang bersih-bersih, tapi itu sudah ada juga yang masuk ke gangguan mental. Nah, kalau misalnya ternyata kita berlebihan bersih-bersihnya sampai akhirnya kita juga agak sulit untuk mengendalikan diri, nah maka sebaiknya Bunda Hanifah itu bertemu dengan terapis, gitu ya, bertemu dengan terapis kalau memang berlebihan. Kalau misalnya itu dalam tahap yang wajar, kita hanya perlu menjelaskan ke anak-anak, gitu ya. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang harus dihindari, malah itu bagus, tapi jangan sampai itu menghambat perkembangan mereka. Jadi kalau misalnya itu masih dalam tahap yang wajar, maka kita jelaskan ke anak-anak. Dek, resik-resik itu bagus. Ih, Bunda juga seneng resik-resik. Tapi ada juga harus belajar gitu. Ini kotor sedikit tuh nggak apa-apa. Ini menyenangkan loh gitu. Nah, bisa jadi faktor yang membuat anak kita nggak seneng lumpur, nggak seneng kotor-kotor, itu karena memang dari kecil mereka belum memiliki bayangan kalau ternyata itu tuh menyenangkan gitu. Kita keburu memberikan misalnya tontonan atau keburu memberikan apa gitu ya, sehingga anak itu sudah tertarik lebih dulu ke hal yang lain gitu. Nah, berarti ini yang harus kita batasi tuh. Kalau misalnya ternyata oh benar dia sudah mulai ketemu dulu dengan tontonan. Nah, bahaya ini atau anak-anak dari kecil sudah mulai mengakses tontonan, anak biasanya akan lebih senang ke situ ketimbang bergerak, ketimbang kotor-kotoran, ketimbang mainan-mainan yang lain. Nah, berarti kan harus diputus dulu itunya, gitu ya, harus diputus dulu kesenangan yang akhirnya membuat dia senangnya di situ aja, melakukan itu aja. Nah, ini yang harus diputus karena kalau kita tidak putus nanti perkembangan dia akan akan terhambat. Nah, kemudian terkait dengan terlambat bicaranya, ini juga akan ada kaitan dengan syaraf-syaraf yang tadi saya sampaikan ya. Salah satunya adalah titik pusatnya yang di Broca atau di Wernicke-nya. Nah, ini dua titik, kalau di akupunktur itu dua titik yang memang langsung berhubungan dengan terapi wicara ya, terkait dengan wicara, selain dengan sensor-sensor yang lain. Kalau misalnya anak kita tidak mengalami perkembangan fisik, kemungkinan hanya kurang rangsangan. Tapi kalau misalnya ada hambatan perkembangan fisik, misalnya ada sakit, ada riwayat sakit di jantungnya, misal. Kalau ada riwayat sakit di jantung, otomatis kan perkembangan yang lain akan terhambat. Nah, berarti yang harus disembuhkan adalah ya sakit jantungnya dulu. Atau misalnya ada perkembangan di otaknya, misalnya. Kalau misalnya jantungnya tidak bermasalah, otaknya tidak bermasalah, kan kalau ada masalah di otak bisa jadi oksigen itu tidak full ya masuk ke otaknya, itu juga bisa menghambat.
Kalau tidak ada gangguan secara fisik, ini fix kemungkinan hanya stimulasi. Berarti masalahnya masalah stimulasi aja. Nah, berarti nanti kita benar-benar harus bekerja keras nih, gitu ya, bekerja keras untuk terapi tumbuh kembang berarti di situ, gitu ya, terapi tumbuh kembang yang tadinya misalnya anak sudah terpapar tontonannya dihentikan dulu deh, gitu ya, ganti dengan sesuatu yang menyenangkan. Mungkin awalnya anak akan aneh ya, akan surprise gitu ya, karena apa sih gitu. Tapi ya lama-lama dia akan terbiasa karena nggak ada alternatif lain untuk ditonton kan, gitu ya, untuk dilakukan. Gitu. Mungkin itu untuk pertanyaannya Bunda Hanifah. Terima kasih Bunda Endang. Insya Allah ya, nanti kalau misalkan ternyata masih perlu untuk konsultasi ya untuk Bunda Hanifah kepada Bunda Endang, nanti bisa secara personal mungkin ya untuk bisa lebih ditanya lagi. Insya Allah ya Bunda Endang menerima Bunda Insya Allah. untuk konsultasi-konsultasinya. Alhamdulillah. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang hampir serupa. Mungkin bisa Bunda Endang singgung sedikit ya, karena tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan keterlambatan bicara ya. Nah di sini juga ada pertanyaan dari Bunda Fatimah tentang bagaimana efek negatif anak yang terlambat berbicara terhadap perkembangan kognitifnya. Misalkan usia 18 bulan itu belum ada kata berarti. Nah, juga dari Bunda Nur, di sini Bunda Nur bertanya, anak saya laki-laki usia 23 bulan, lahir saat awal pandemi. Sensori motoriknya kurang tereksplor dengan baik. Jalan lancar usia 13 ke 14 bulan. Sekarang anaknya belum bisa makan nasi dan komunikasi bahasa juga belum jelas. Nah, di sini juga tapi sudah mulai bisa ya beberapa kata, abi, ami, mimik, dan seterusnya. Nah, kadang ujung atau tengahnya saja. Nah, kira-kira harus gimana ya Bun? Apakah ini termasuk speech delay ataukah tidak? Nah, jadi mungkin Bunda Endang bisa menjawab berkaitan dengan batasan usia ya Bun ya, yang masih dikatakan aman gitu, atau yang sudah di tahap yang hati-hati gitu ya Bunda, yang sudah masuk ke dalam speech delay itu kira-kira di usia berapa nih Bunda? Oke. Pertama saya sampaikan dulu ya, apakah speech delay ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif? Ya, gitu ya. Karena salah satu untuk membangun nalar itu kan komunikasi ya. Nah, komunikasi itu pasti kan kita akan bicara komunikasi verbal maupun komunikasi tulisan, tapi kan anak-anak belum bicara itu gitu ya. Pasti kan ketika anak kecil kan otomatis kan verbal semua. Nah, maka keterlambatan berbicara, keterlambatan komunikasi itu juga akan berpengaruh terhadap kognitifnya. Nah, sebetulnya kalau kita mau bicara lebih lengkap ya untuk titik yang tadi aku akupunktur 2 titik yang titik Broca sama titik Wernicke ini 2 titik yang memang terkait langsung dengan bicara, tapi fokusnya beda-beda. Kalau titik yang Broca itu lebih ke apakah anak belum bisa mengucapkan kata-kata sama sekali, berarti itu Broca-nya, yang saluran syaraf yang terkait dengan Broca-nya. Nah, tapi kalau misalnya anak sih udah bisa ngomong, udah bisa ngucapin kata-kata, tapi masih ngawur gitu, maksudnya misalnya ketika kita ajak ngobrol, ya dia ngomong, tapi ngomongnya kesana kemari gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Nah, kemungkinan itu titik Wernicke-nya yang bermasalah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah akan berpengaruh, pasti akan berpengaruh. Cuma bunda-bunda jangan terlalu akhirnya horor gitu. Aduh, gimana nih anak saya gini-gini. Ketakutan kita, kecemasan kita yang berlebih justru itu akan semakin menghambat. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa berpikir dengan jernih, gitu. Nah, memang pasti akan sedih gitu ya ketika ada keterlambatan. Kayak saya misalnya, anak saya yang tadi ya, yang besar, yang sempat terhenti sensorik motoriknya selama hampir 6 tahun, ya sedih pasti. Tapi kalau orang Sunda bilang mah kalau ngagugulung kasedih gitu ya, kalau kita hanya fokus ke sedih, cemas, dan segala macam, kita nggak akan ketemu dengan solusi.
maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menerima, gitu ya. Bagaimana kita menerima qada? Oke, ini sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana ikhtiar selanjutnya yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya ternyata sudah lewat masa perkembangannya, tapi ternyata belum, kalau saya pertama, Allah itu nggak semata-mata memberikan ujian. Pertama, memang kemungkinan akan ada kaitannya dengan kita ya. Misalnya Allah akhirnya mengizinkan anak kita belum bisa bicara karena kita kurang stimulasi misalnya. Jadi ada peran kita. Ada kode yang memang ada peran kita di situ gitu. Nah, maka untuk hal-hal yang seperti ini kalau saya biasanya yang pertama dilakukan adalah bertaubat gitu ya, karena kurangnya ilmu kita, kurangnya pengalaman kita, akhirnya kita kurang optimal dalam mendidik titipannya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa secara maksimal. Gitu ya, berdoa secara maksimal karena anak-anak yang sudah divonis nggak bisa bicara sekalipun, nggak bisa berkembang sekalipun, kalau Allah berkehendak itu bisa gitu. Nah, saya lihat salah satu tadi ya di tayangan itu ada yang kami sedang loncat belalang loncat. Nah, itu yang sedang diajarkan loncat itu salah seorang anaknya tetangga kami yang kami juga bantu untuk terapi perkembangannya. Dokter itu sudah memvonis anaknya nggak akan bisa melihat, gitu ya. Ternyata Allah memberikan anugerah bisa melihat. Kemudian yang tadinya ini akan terhambat nih perkembangannya, nggak akan bisa jalan dan segala macam, sekarang udah bisa jalan gitu. Yang tadinya dikira kayaknya nggak akan bisa ngomong, sekarang udah bisa bicara gitu ya, dan kognitifnya jalan walaupun syaraf-syaraf yang terhubung dengan wicaranya ini belum lancar gitu. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi bunda-bunda jangan terlalu, aduh horor gimana ya anak saya usia segini gitu ya. Dibilang santai, ya jangan terlalu santai gitu karena ini sudah warning ya, ini sudah hal yang harus kita upayakan. Tapi ya jangan terlalu panik gitu ya. Akhirnya kita jadi nggak bisa mikir, nggak gitu. Santai tapi kita berprogres gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata ini sudah usianya sudah berapa tadi ya, Bunda Fatimah, tuh lupa saya. Usia 18 bulan misalnya belum ada kata yang berarti. Saya tanya dulu gitu ya ke putranya Bunda Fatimah, ini untuk motorik yang lainnya berkembang dengan cepat nggak? Misalnya dia jalannya kayak anak saya yang kedua itu kan 10 bulan ya udah jalan tuh. Kalau anak-anak yang motoriknya lebih berkembang, di gerak motorik kasar itu berkembang dengan cepat, kemudian tidak merangkak atau merangkaknya sebentar. Kayak anak saya yang kedua itu karena 10 bulan sudah jalan, 8 bulan itu dia udah mulai jalan-jalan walaupun belum bisa jauh gitu ya. Jadi dia antara merangkak, duduk itu satu proses. Enggak sampai sebulan tuh dia seperti itu. Nah, karena rangsangan wicara itu banyaknya di sini ya, di telapak tangan, ketika anak kurang merangkak, maka ini si syaraf-syaraf ininya belum berkembang dengan baik. Itu. Jadi wajar ketika ngomongnya jalan duluan yang cepat, tapi ngomongnya belakangan. Nah, anak saya 18 bulan itu baru keluar satu kata. Tapi kalau dia tidak bermasalah dengan dengan syarafnya, hanya memang butuh rangsangan saja, di usia 2,5 tahun itu murudul kalau orang Sunda bilang mah gitu ya. Jadi 18 bulan memang belum banyak bicara. Anak saya yang kedua itu lebih cenderung mengamati gitu ya. Dia tuh bukan pembicara yang aktif, beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya karena memang merangkaknya lebih lama, jalannya 1 tahun gitu ya, jadi dia hampir berbarengan. Setelah jalan itu dia ke bicara. Nah, kalau anak saya yang kedua ini bicaranya itu 2 tahun itu baru tuh mulai agak banyak tuh kata-katanya. Tapi begitu 2,5 tahun itu murudul gitu ya, banyak kosakatanya tuh yang dia bisa gitu ya. Jadi mungkin hanya butuh rangsangan saja. Gitu. Kalau
misalnya ternyata sudah SD gitu ya, gimana nih, sudah telat gitu ya untuk perkembangan motoriknya, nggak apa-apa. Anak saya juga di usia SD itu baru kami mulai bayar tuh hutang-hutang motoriknya gitu. Begitu mungkin, Mangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Endang. Berarti memang kesimpulannya bahwa ternyata sekali lagi penting ya Bun ya ilmu tentang sensorik motorik ini supaya kita sebagai orang tua bisa menstimulasi anak secara optimal. Nah juga tadi kalau misalkan Bunda Endang menyampaikan, saya jadi merasa terpukul ya dalam artian bahwasanya ternyata bagaimana sebagai orang tua itu kita tidak boleh terlalu fokus terhadap masalah. Dalam artian bukan fokus kepada masalahnya, tapi bagaimana upaya-upaya orang tua untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya mungkin Bunda ya, supaya tidak ngegugulung. Jadi kepikiran bukannya ikhtiar stimulasinya, tapi malah fokus ini kok anak belum bisa-bisa aja gitu mungkin ya Bunda ya. Jadi mudah-mudahan tadi bunda-bunda yang masih merasa gelisah ya karena anak-anaknya mungkin terlambat berbicara, insya Allah pasti nanti di waktu yang terbaik, asalkan kitanya ikhtiar terus ya Bunda ya, sambil minta sama Allah gitu, sambil perbaiki diri lah. Saya juga begitu kok, saya pernah mengalami dilema yang luar biasa. Anak saya Kahfi juga begitu, Bunda Endang, yang pertama beberapa waktu mungkin saya pernah konsultasi masalah yang lain ya waktu itu kepada Bunda Endang. Tapi untuk masalah bicaranya memang waktu itu cukup unik. Jadi tiba-tiba berhenti ngebeo gitu ya. Itu di usia setahun setelah bisa berjalan tiba-tiba menjadi mendadak diam. Tidak ada satu suku kata pun tidak ada yang diungkapkan. Baba gitu pun tidak ada, tiba-tiba diam. Awalnya padahal cerewet. Ternyata setelah dievaluasi mungkin dia memang karena tipenya mengamati juga nih Bunda. Jadi akhirnya sibuk dengan jalannya. Baru akhirnya setelah terangsang dengan komunitas anak-anak kecil, komunitas. Jadi gabung nih sama anak-anak sepantarnya, barulah akhirnya dia tergerak untuk ingin memberanikan diri mencoba nih. Jadi ternyata selama ini Kahfi itu banyak mengamati dulu. Kosakata dia kumpulin mungkin ya, karena saya juga terus bacakan cerita sampai akhirnya di usia 18 bulan waktu itu meledak kata-katanya, akhirnya jadi banyak. Akhirnya sekarang di usia belum genap 3 tahun dia sudah bisa bercerita, bahkan membuat cerita sendiri gitu ya. Jadi ternyata penantian bunda-bunda semua insya Allah pasti akan ada buahnya ya mungkin ya, insya Allah, asalkan yakin saja ya dengan qada Allah kita berprasangka baik. Mungkin itu ya Bunda Endang, luar biasa menginspirasi sekali. Nah sedikit nih Bunda sekaligus penutup ya, karena ternyata waktunya juga hanya tinggal 1 menit. Mungkin mohon maaf juga nih kepada ayah bunda yang mungkin telah memberikan pertanyaan ya di kolom chat, hanya belum bisa untuk dijawab semua ya oleh Bunda Endang. Nanti mangga kalau dirasa masih ada yang ingin ditanyakan ataupun juga ingin konsultasi lebih lanjut, nanti bisa secara personal ke Bunda Endang. Nah mungkin bisa langsung saja ditutup Bunda. Mangga. Ya, sebelum saya tutup mungkin pesan dari saya ya. Kita sebagai orang tua jangan pernah berhenti belajar ya, karena Islam pun mengajarkan seperti itu ya. Kalau kita yang Muslim, bagaimana pembelajaran itu dari buayan sampai liang lahat gitu ya. Karena setiap hari itu banyak hal yang sebetulnya kita belum tahu, termasuk juga terkait dengan perkembangan anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua, pertama harus punya jiwa pembelajar, yang kedua jiwa researcher ya, peneliti. Kenapa? Karena anak-anak itu unik gitu ya. Allah memberikan keunikan masing-masing terhadap mereka. Jadi jangan sampai kita samakan yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus punya jiwa peneliti gitu ya. Kita teliti masing-masing anak-anak kita sabar gitu ya, dileukeunnan kalau orang Sunda bilang gitu ya. Kemudian yang berikutnya gitu ya, mendidik anak itu tidak bisa sendiri. Ini yang benar-benar harus kita pastikan gitu. Ketika kita ikhtiar, jangan hanya menggantungkan kepada satu jenis ikhtiar,
Tapi apapun yang bisa kita lakukan maka ikhtiarkan, termasuk tetangga saya itu salah satu untuk melancarkan motoriknya juga dengan ikhtiar pijit ya, terapi pijit, karena bisa jadi ada syaraf-syaraf yang memang tegang dan lain sebagainya. Jadi harus jadi para orang tua yang pembelajar, kemudian para peneliti gitu ya, dan jangan lupa buatkan logbook, itu lebih bagus lagi. Misalnya perkembangan anak-anak kita kan bunda-bunda senang nulis diary ya, senang nulis diary atau status lah atau apapun gitu ya. Nah itu dikolek tuh, dikumpulin gitu ya. Bisa jadi itu menjadi kalau di medis mah jadi rekam medis lah gitu ya, jadi rekam medik anak-anak kita jejaknya seperti apa. Jadi kalau kita butuh sewaktu-waktu, oh dia bermasalah ini, kita butuh data, nah itu tuh ada gitu ya, karena kita sudah mulai mengkoleknya gitu ya, menuliskannya. Nah kemudian yang berikutnya tadi, mendidik itu tidak bisa sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya gitu ya. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah itu dari Allah, rezeki buat kita semua. Kalau banyak kurangnya itu dari saya pribadi. Saya undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Bunda Endang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bunda Endang telah bersama kami di sini menyempatkan hadir kurang lebih 1,5 jam ya, tak terasa kita sudah belajar bersama membahas tentang tuntas motorik anak, investasi sepanjang hayat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat juga buat kita semua untuk semakin terus belajar dan terus belajar karena mau tidak mau bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi orang tua seyogyanya juga haruslah terus tetap belajar. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik ya, atau menjadi awal bagi ayah bunda semua untuk akhirnya semakin rindu dan juga semakin merasa butuh akan terus belajar dan menimba ilmu, mudah-mudahan ya. Nah di sini juga kami dari komunitas Ibu Pembelajar Indonesia akan mengadakan berbagai macam ragam acara yang di sini sendiri IP Jabar sendiri, wilayah Jabar, insya Allah mudah-mudahan doakan kami juga istiqomah untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi ayah dan bunda. Dan insya Allah untuk talk show inspiratif akan diadakan setiap bulan, mudah-mudahan bisa istiqomah nanti ke depannya itu di setiap minggu kedua. Dan juga akan ada bukan curhat biasa, itu ada di live IG Jabar, insya Allah nanti akan bersama dengan Ibu Pembelajar Indonesia ya, dengan IP Pusat nanti akan berkolaborasi insya Allah. Nah jadi mungkin karena memang waktu juga sudah lewat 4 menit ya, mohon maaf digenapkan ya, jadi 5:35 saya izin mohon keridoannya ya, 5 menit untuk akhirnya kita sedikit ya untuk foto bersama. Di sini ada Mbak Yohan ya. Boleh mungkin Bunda Nui untuk membantu sesi foto bersama untuk terakhir kali sebelum Bunda Endang berpisah dengan kita. Mangga Bunda Nui bisa dibantu. Silakan dibuka videonya semua ibu-ibu. Enggak. Ini aja. Di sini ada 2 slide ya. Oke. Pertama, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesempatan ya oleh Allah untuk bisa terus belajar dan membersamai anak-anak. Nah, ini maaf ya, mohon maaf. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya lagi-lagi gitu, dan sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di kegiatan IP Jabar. Itu saja, saya tutup ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini, sore hari ini bisa kita langsung amalkan. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Kafi, saya mohon pamit undur diri.